Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas iOS 17.4 Beta 1. Apa aja sih fitur barunya dan apakah sudah bisa side loading? Untuk mengetahuinya, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.4 Beta 1. Dan tidak hanya itu aja, adanya iPadOS 17.4 Beta 1, tvOS 17.4 Beta 1, dan HomePodOS 17.4 Beta 1. Pertama-tama, gue akan kasih tahu build number terlebih dahulu di iOS 17.4. Nah, ini untuk build numbernya, iOS 17.4 Beta 1 di iPhone 15 Pro gue. Oke? Lalu untuk modem firmware-nya di sini 1.54.00. Kelihatan ya? Untuk size update yang ada pada iPhone 15 Pro dan iOS 17.4 Beta 1, size-nya cukup besar karena gua baru masuk lagi ke beta dan ya memang seperti itu, size-nya pasti gede dulu. Jadi buat teman-teman jangan heran yang baru cobain beta. Oke? Ya, kita ke fitur yang pertama. Fitur yang pertama yaitu ada tambahan emoji nih ya, sekitar 30 lebihan tambahan emoji, tapi sepertinya gue baru menemukan ini. Dan kalau misalkan teman-teman udah dapat banyak emoji, ya bisa tulis di kolom komentar. Tapi sepertinya sedikit masih bug ya di bagian emoji-emoji baru yang ditambahkan sama Apple. Ya maklum lah, masih beta 1 juga ya kan. Tapi pastinya akan ada perbaikan untuk kedepannya. Sejauh ini sih emoji terbarunya ini nih yang udah gue gunakan. Beberapa emoji yang baru-baru kalau gue tap itu ngelantur, masih bug. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, yang penting intinya di iOS 17.4 ada tambahan emoji baru seperti itu. Lanjut langsung ya, kita bahas side loading. Jadi ternyata side loading dan third party apps atau third party app store dan web browser pihak ketiga juga. Ya, karena Apple ada apa ya dikatakan ya, terbentur peraturan dengan Uni Eropa. Apple akhirnya semalam merilis press conference di newsroomnya di sini. Intinya Apple menjabarkan dan mereka akhirnya sudah deal dengan adanya S17.4 ini sama Uni Eropa sesuai peraturan market yang ada di Uni Eropa. Jadi intinya Apple setuju untuk memenuhi undang-undang yang ada di Union Eropa atau Uni Eropa. Maka Apple mengizinkan aplikasi marketplace, streaming gaming, App Store pihak ketiga di Uni Eropa. Kalau kalian masih bingung, maksudnya tuh kayak contohnya nih, di iPhone tuh kan ada App Store. Nah, di Uni Eropa tuh ada store lain kayak ALT Store. Bahkan Twitter ALT Store sudah nge-tweet seperti ini. Jadi dia siap hadir di bulan Maret nanti pada saat resmi iOS 17.4 dirilis. Kalau streaming games itu si Epic Games yang sudah nge-tweet seperti ini. Ya intinya bisa menggunakan Fortnite. Tapi jangan seneng dulu. Gue masih ingin ngejelasin. Meskipun adanya side loading dan lain sebagainya, ya kita menyebut itu side loading lah ya. Meskipun Apple tidak menyebut itu side loading, tetap aja nih di luar sana ketika ingin taruh aplikasi atau aplikasi tersebut di luar dari Apple alias melalui pihak ketiga, tidak melalui App Store, itu tetap harus melalui pengecekan Apple. Jadi harus approval Apple dulu. Apple tetap harus ngecek apakah aplikasinya tidak sesuai seperti yang Apple jabarkan di websitenya. Bahkan 9to5Mac juga sudah membuat artikel di sini bahwasannya Apple tetap akan melakukan pengecekan atau apa ya disebutnya ya, approval Apple lah sebelum aplikasi itu bisa digunakan sama user. Dan fitur side loading, payment, web browser, pihak ketiga dan lain sebagainya itu hanya untuk Uni Eropa aja. Gue nggak tahu nanti mekanismenya bagaimana ya. Bisa aja mekanismenya Apple ID-nya bukan settingan region di iPhone-nya. Bisa aja Apple ID-nya kalau Apple ID regional Eropa baru bisa mengakses fitur-fitur tersebut, side loading dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan bukan Apple ID Eropa, tidak bisa menggunakan side loading tersebut. Feeling gue sih Apple ID ya, bukan settingan region di iPhone, bukan. Jadi intinya kesimpulannya seperti dikatakan The Apple Hub di Instagramnya di sini. Intinya S17.4 membawa perubahan alternatif App Store. Tadi udah gue kasih tahu seperti ALT Store. Buat teman-teman yang masih bingung ALT Store apa sih bang? Gue udah pernah bahas di zaman-zaman dulu, zaman masih main emulator segala macam, konten-konten emulator. Buat yang ngikutin udah lama pasti paham maksudnya ALT Store yang mana. Lalu adanya alternatif payment method dan adanya custom browser engine. Jadi intinya poinnya ketiga itu
dan itu akan hadir di iOS 17.4 tapi untuk regional Uni Eropa. Seperti itu. Jujur gue belum tahu mekanisme cara penggunaannya nanti bagaimana, tapi nanti akan gue update deh di versi beta selanjutnya. Bagaimana cara menggunakannya, apakah di luar Apple ID Eropa tetap bisa menggunakan atau malah sama sekali nggak bisa. Karena meskipun Apple sudah menyetujui dan mematuhi undang-undang Uni Eropa, tetap aja Apple cukup banyak list boundariesnya menurut gue ya, boundaries dari si Apple tersebut gitu ya, mulai dari pengembang aplikasi, pengembang store lain gitu ya. Padahal inti dari undang-undang tersebut sih memudahkan penjualan aplikasi di Uni Eropa dengan store yang lain. Kenapa gue katakan seperti itu? Ya di sini gue kutip dari Twitter, ada code yang berisikan jika third party apps-nya ada malware, maka iOS 17.4 akan memberikan notif. Seperti itu ya. Ya sebenarnya intinya Apple juga niatnya baik gitu. Makanya akhirnya ketemu nih Uni Eropa dengan Apple, jalan tengahnya ya seperti ini gitu ya. Selanjutnya adanya fitur contactless dan NFC di privacy setting. Nah, ini berhubungan sama tadi Uni Eropa. Kalau kita ke setting, kita pilih ke privacy di sini. Nah, di sini adanya contactless and NFC. Sepertinya ini akan berhubungan dengan wallet ya, berhubungan dengan Apple Pay tapi versi yang berbeda atau versi pihak ketiga. Seperti itu ya. Cuman gue belum tahu banget ini mekanismenya gimana karena masih beta 1 cuy. Jadi wajib kita nantikan untuk di beta selanjutnya, bahkan di versi resminya nanti. Selanjutnya masih di bagian setting, kalau kalian pergi ke general, lalu kalian pilih about, di paling bawah tuh ada kayak gini nih cuy ya, identifier underscore region unknown. Nah ya kan, sepertinya karena gue bukan Apple ID region Uni Eropa, makanya muncul kayak gini ya. Mungkin gue nggak tahu apakah ini bug atau emang salah satu fitur untuk ngedeteksi unit atau iPhone tersebut ada di Uni Eropa. Gue nggak tahu, tapi intinya ada seperti ini, identify underscore region, seperti itu. Oke, masih di bagian setting, akhirnya ada peningkatan sedikit ya, karena di iOS 17.3 sebenarnya ada sedikit kekurangan dikit aja terkait fitur stolen device protection. Kita pergi ke Face ID and passcode. Ketika kalian pilih stolen device protection, sekarang ada new option tambahan, away from familiar location atau always. Dalam arti hal, kalau misalkan familiar location maksudnya kita yang punya gitu ya, lebih tepatnya akan berbeda cara kerjanya. Tapi kalau always, dia akan selalu muncul security delay 1 jam, security delay 1 jam, seperti itu ya, kayak gambar di sini gitu. Tapi kalau misalkan away from familiar location itu beda. Kalau kita yang udah akses, berarti dia tetap bisa kita sign out atau ganti password Apple ID kita, gitu-gitu deh pokoknya. Oke, jadi ada ditambahin nih sama Apple nih terkait require security delay. Selanjutnya menu aplikasi musik di sini berubah ya. Di sini jadinya home ya. Tuh samping browser jadi home, berbeda. Oke. Fitur selanjutnya message with Siri, itu ada pilihan bahasa lagi. Jadi ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian buka Siri and search. Nah, di sini message with Siri ada add language. Nah, sayangnya negara kita belum ada nih cuy. Jadi ada tambahan nih add language nih. Cuman Indonesia belum muncul, sabarlah ya. Jadi intinya ada fitur seperti ini, tambahan di fitur message with Siri. Seperti itu ya. Fitur selanjutnya pada aplikasi podcast, sekarang sudah ada transcription. Ya, transcriptionnya nih. Jadi ketika kalian play aplikasi podcast kayak gini, kalian bisa baca juga transcriptionnya. Dengan catatan, podcast tersebut memang ada transcriptionnya. Kalau podcast tersebut tidak support transcription, ya tetap aja dia nggak akan muncul transcription meskipun kalian sudah pencet menu ini gitu. Lalu iOS 17.4 juga additional support for firmware update untuk earpods with USB-C connector dan USB-C to 3,5 mm headphone jack adapter. Selanjutnya, release notes yang ada pada iOS 17.4. Ini release note yang ada pada iOS 17.4 beta 1, general, HomeKit, maps, message, object capture, non-issue, podcast, setup assistant, cukup banyak ya documentation dari iOS 17.4 beta 1. Kalau lu mau baca juga bisa klik link description di bawah. Oke, selanjutnya kita bahas performance. Sejauh ini sih belum ada apa-apa ya performance ya. Gua ngerasa masih sama kayak iOS 17.3 sih. Mungkin karena masih beta 1 ya. But overall performance di iOS 17.4 baik-baik aja. Ya paling bug-bug kecil aja kayak tadi udah gue jelaskan terkait emoji. Itu juga lumayan, tapi nggak terlalu kendala buat gua. Cuma rasanya kalau bicara performance nggak afdol nih kalau kita nggak tes benchmark sekalian menggunakan Geekbench. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini iOS 17.4 beta 1 3,77 GHz dan memori 7,46 GB. Kelihatan ya? Kita langsung aja benchmark, CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu sebentar. Oke, udah selesai benchmarknya. Ini untuk single score-nya di 2944 dan multicore-nya di 7276. Ya, menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah. Yang penting saat kita menggunakan aman-aman aja. But overall, sekali lagi performance di iOS 17.4 beta 1 masih standar-standar aja lah. Belum ada peningkatan banget ya.
namanya juga masih beta 1 kali ya. Begitu juga dengan baterai ya, di sini 25% baterai gua. Kelihatan lah ya. Kalau kita lihat activity baterai gua di setting baterai ya masih normal-normal aja. Last chargernya jam setengah 5 pagi ya di 80%. Oke, gua limit emang. Dan kalau kita cek baterai health di sini masih aman di 99% baterai health gua. Jadi buat teman-teman semua, namanya juga masih AS beta, kita nggak bisa berharap banyak baik performance ataupun baterai. Ya itu emang adalah salah satu resiko kita menggunakan beta ya. Performance-nya mungkin belum stabil banget, baterainya pun belum baik-baik banget seperti itu. Ya itu tadi adalah fitur apa saja dan terkait penjelasan side loading di iOS 17.4 sudah gue jelaskan. Kita nantikan aja di beta-beta selanjutnya ya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana fungsinya untuk kita coba gunakan atau sama sekali tidak bisa kita gunakan. Tapi ya gue nggak bisa berkata-kata banyak lagi karena masih abu-abu lah kasarnya, masih belum bisa pasti. Karena ini juga masih baru beta 1, jadi ya udahlah, kita tunggu aja di beta selanjutnya. Oke, segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.